Menurut data Kementerian Dalam Negeri, 98,20% penduduk kota Banda Aceh beragama Islam. Hal itu tentu membuat suasana Ramadan sangat terasa di sini. Namun, bagaimana dengan kehidupan kelompok minoritas di kota Banda Aceh selama Ramadan berlangsung? Mari Sobat Mas.com bersama saya, kita melihat bagaimana kehidupan kelompok minoritas di kota Banda Aceh selama bulan suci Ramadan kali ini. Nah, sahabat Mas.com, sekarang kita berkunjung ke gereja Katolik yang ada di Banda Aceh. Gereja ini letaknya di pusat kota dan sudah berdiri sebelum Indonesia merdeka. Sejarah gereja kita ini namanya Paroki Hati Kudus Yesus Banda Aceh. Bangunan ini fisiknya dibangun 1926. Walaupun sebenarnya jauh-jauh sebelumnya sudah ada secara umat. Tapi ini ada tahun 1926. Nanti tahun 2026 kita buat 100 tahun sudah. Paroki ini juga melayani umat yang ada di stasi Takengon, Lok Semawe, Biren, Molabo, dan Sabang. Jadi ada 5 kabupaten kota yang ada dilayani dari paroki ini. Terkait dengan hubungan masyarakat atau sosial, umat paroki Hati Kudus ini sangat-sangat baik. Saya katakan demikian, kurang lebih saya 13 tahun sudah di sini, bahwa hidup kita di sini bersama dengan umat yang mayoritas Muslim sangat baik. Kita menerima dan juga kita diterima dengan baik oleh masyarakat sini. Komunikasi, karya-karya sosial juga berjalan dengan baik. Umat kita juga selalu berupaya menciptakan bagian dari masyarakat ini. Maka sampai saat ini kami umat Katolik merasa aman dan nyaman dan tenang dalam melakukan ibadah di sini. Belum pernah ada gesekan atau belum pernah ada orang yang menolak. Lihatlah bagaimana strategisnya tempat ini kan, dan sangat diterima dengan baik. Belum pernah kita mengalami gangguan apapun itu, entah kecil atau besar pun belum ada. Kita hidup dengan aman dan toleransi di sini saya pikir sangat baik. Kita juga bakal nanya-nanya ke mereka gimana rasanya beribadah di tengah Ramadan di negeri syariah. Pertama, untuk Katolik saya pikir ini tidak mengalami kesulitan, karena kami juga ada puasa, ada masa persiapan Paskah. Kebetulan kami pun sudah dalam proses 40 hari, nanti hari Sabtu ini kami mencapai 40 hari mengalami puasa itu. Nah, bahkan puasa yang sekarang dialami teman-teman dari Muslim juga kami sangat bisa merasakan itu dan bisa kami masuk ke dalam. Sehingga tidak mengalami kesulitan, sehingga ketika masuk masa-masa puasa, mungkin dalam konteks di luar puasa kekatolikan, kami merasa tidak asing begitulah, tidak asing. Bahkan kami sebaik mungkin kami ikut mendukung. Maka kami juga sampaikan ke umat-umat di sini, jangan menjadi batu sandungan. Ketika ada teman-teman berpuasa, walaupun sebenarnya dalam puasa konteks kami bukan soal makan minumnya yang terutama, tapi lebih pada puasa batin, puasa rohani, spiritual, perilaku, hal-hal yang selama ini yang masih kurang baik dalam diriku, itu bisa selama ini saya refleksikan, saya ubah. Kalau bisa diulangi, dihilangkan, bagus. Nah, kaitan dengan teman-teman Muslim, apalagi dengan ketat masalah soal makanan dan minum, kami pun bisa merasakan dan sangat mendukung itu. Sehingga teman-teman kami juga tidak ada yang enaknya merokok, makan, atau belanja, atau menenteng makanan sekalipun. Kita tidak lakukan itu, demi menghargai teman-teman. Dan kalau nanti buka puasa di kampung atau di tempat kami tinggal, ada juga ikut diundang, ada ikut, kita ikut juga, begitu. Perkenalkan, saya Agustina, saya mahasiswa keperawatan. Saya di sini program mahasiswa ya di Aceh, dan di Aceh sini dari 2018. Jadi sudah 5 tahun saya di Aceh. Selama saya di Aceh, di sini saya sebagai minoritas, saya merasa di sini tidak ada perbedaan, karena di sini solidaritasnya tinggi antar agama kayak gitu. Jadi di sini kayak merasa ini nggak ada.
aman-aman saja sejauh ini. Mungkin pandangan orang itu kalau di Aceh itu gimana ya rasanya, kan kamu di situ berbeda kayak gitu pandangan orang itu. Tapi sejauh ini saya di Aceh saya rasa aman-aman saja. Malahan di sini tuh tempatnya aman buat belajar kayak gitu, berpendidikan. Mungkin kalau orang yang belum pernah datang ke sini yang merasa kayak ini ya agak gimana gitu karena kan mayoritas itu. Tapi kalau udah sampai di sini aman tuh, sama orang-orangnya juga baik-baik, nggak ada kayak ini. Saya sendiri merasa bahagia saya bisa melayani umat di Aceh di sini. Dalam arti begini, selama ini saya melihat daerah Aceh itu adalah daerah Muslim dan juga bukan cuma daerah Muslim tetapi daerah khusus sebenarnya untuk orang bilang Ka'bah yang kedua lah itu. Jadi buat saya itu saya bersyukur. Rupanya dalam pemikiran saya pertama bahwa daerah ini pasti karena daerah Muslim jadi Kristennya tidak ada. Tapi setelah saya datang ke sini rupanya ada Kristennya, ada Katoliknya. Dan juga umat yang ada di sini, maksudnya masyarakat, sekalipun mayoritas, tetapi mereka juga sangat mencintai dengan yang minoritas. Ini suatu kebanggaan buat saya yang pertama kali mengunjungi Aceh. Begitu. Saya selalu mengajak umat itu menciptakan kedamaian. Menciptakan kedamaian dalam arti bukan cuma damai yang ada di dalam tetapi di luar juga. Supaya mereka, apalagi Ramadan. Ramadan itu kan buat umat muslim itu kan fitrah ya, fitri kembali ke batin itu, kemurnian. Jadi kami juga merayakan Paskah juga sebenarnya untuk menciptakan kembali kemurnian dengan kebangkitan Tuhan itu. Itu saja yang saya rasakan untuk saya himbaukan kepada umat saya. Ada juga nih komunitas Tionghoa yang sudah lama tinggal di Banda Aceh. Ayo kita ketemu dengan mereka juga untuk bincang-bincang soal pengalaman mereka bisa hidup berdampingan meski punya perbedaan. Kalau kehidupan sehari-hari ya baik-baik aja sih, baik-baik saja. Ya, khususnya dalam beribadah ya. Beribadah untuk kondisi kota Banda Aceh aman-aman saja lah. Kemarin kita pasca berjalan pun secara lancar. Imlek pun berjalan secara lancar. Kemarin memang Imlek kita tidak membuat kegiatan yang seperti tahun-tahun sebelumnya karena bertepatan dengan menjelang pilkada kan. Jadi kita agak kurangi kegiatan. Gitu. Jadi kehidupan sehari-hari kami ya biasa aja. Khususnya dalam ibadah baik-baik saja lah. Ya. Baik-baik saja. Artinya tidak ada gangguan yang berarti dari kelompok-kelompok atau dari orang-orang yang mungkin mengganggu jalannya ibadah. Sampai sekarang mudah-mudahan untuk kota Banda Aceh ya, kita cerita kota Banda Aceh lumayan lah, baik lah. Saya menyatakan bahwasanya masyarakat Aceh itu gimana ya, orangnya menerima orang dari luar, terus dengan catatan kita pun harus bisa membawa diri yang baik. Terus kemudian mereka itu apa ya saya bilang setia ya, setia. Kalau pribadi saya sih saya berani menyatakan setia karena saya dulu pemain bola. Jadi bagaimana saya bisa bergaul dengan mereka, bermain di daerah lain, kita artinya betul-betul dijaga gitu, jaga. Nah itu, saya sampai hari ini kita tetap membuka dengan berdirinya HK Aceh ini, malah kita sudah lebih luas lagi membuka diri kita. Nggak heran kita kalau masyarakat Tionghoa banyak yang jago-jago bahasa Aceh, ya. Apalagi di kabupaten kota yang seperti di daerah Sigli, wah itu jago-jago bahasa Acehnya. Itu memang bulan Ramadan di Aceh, khususnya di Aceh yang menjalankan syariat Islam kan kita ditambah dengan kearifan lokal kita ikuti apa yang memang ya artinya gini, kita tidak mengganggu lah ibadah saudara-saudara kita yang Muslim untuk menjalankan ibadah puasa mereka.
seperti misalnya kegiatan berjualan makanan, ya kita sikapi dengan mungkin dengan cara kita lah, ya jangan terlalu terbuka sekali begitu. Sarapan pagi kan banyak sekali masyarakat Tionghoa kita yang belanja beli makan pagi itu kan di pasar pagi kita. Ya, di pasar pagi dikhususkan untuk masyarakat Tionghoa yang non Muslim. Terus kemudian mungkin tamu-tamu dari luar daerah ataupun wisatawan kita kan buat puasa gini kan ada wisatawan juga yang non Muslim. Nah jadi kita ada lokasi lah untuk mereka melakukan sarapan pagi. Tapi kalau untuk siang ada juga sih ya, tapi secara tertutup. Kita secara tertutup dan memang dikhususkan hanya bagi yang non Muslim saja. Yang Muslim kita tidak perkenankan mereka untuk membeli lah, apalagi kalau makan di tempat, nah, gitu. Jadi kita ya caranya ya kita harus tanyakan. Kalau kita melihat bahwasanya ini bukan Chinese, kita tanyakan KTP-nya. Nah kalau KTP-nya ternyata Muslim ya minta maaf, kita tidak bisa melayaninya. Gitu. Nah, itu sudah berjalan tiap tahun lah, jadi artinya adalah ruang ya untuk saudara-saudara kita yang non Muslim, yang UMKM ini untuk mereka bisa tetap dapurnya berasap lah kira-kira gitu. Karena ada juga kan, apalagi yang sarapan pagi, memang mata pencaharian mereka di sana. Jadi mata pencaharian memang mereka itu sehari-hari, meskipun tidak bulan Ramadan, ya di situ juga. Jadi memang jualannya cuma pagi aja, dari jam 6 sampai jam 9, jam 10 udah bubar mereka. Nah, Sobat Kompas.com, kita udah lihat gimana kehidupan warga yang minoritas yang hidup di tengah-tengah kota yang berlaku syariat Islam. Gimana pendapat Sobat Kompas.com? Atau malahan kalian pengen lihat langsung di Banda Aceh? Silahkan tulis komentarnya.